Ya, PSM Makassar berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol dari PSM Makassar dicetak oleh Yuran Fernandes di menit 41 lewat titik putih penalti. Tendangan dari Yuran Fernandes pun luar biasa ya teman-teman, bisa mengelabuhi Teguh, kiper dari Arema FC. Oke, sebelum kita membahas pertandingan ini, aku sekali lagi mengapresiasi lah ya ekspresifnya dari Bernardo Tavares, bukan hanya di pertandingan ini tetapi di pertandingan sebelum-sebelumnya, bukan hanya juga di pertandingan Liga 1 tetapi di AFC Cup. Ekspresif dalam arti ya di pinggir lapangan terus memberikan instruksi, memberikan arahan. Teman-teman, ada kesalahan yang menurut dia keputusan wasit perlu dipertanyakan, dia langsung secara frontal memberikan ya pernyataan, pertanyaan teman-teman, mengapa pelanggaran itu bisa terjadi. Hal-hal seperti ini membuat Bernardo Tavares ini memiliki karakter. Nah, dengan pelatih yang memiliki karakter, tentunya pemain-pemain pun akan memiliki rasa hormat, rasa segan teman-teman, sehingga timbul trust, timbul kepercayaan, ingin pemain-pemain PSM itu untuk mengeluarkan, menghasilkan kemampuan yang terbaiknya. Kita bicara aja, suka tidak suka teman-teman, di pertandingan ini PSM Makassar bersama Bernardo Tavares melakukan rotasi yang tujuannya tentunya teman-temannya selain untuk mengamankan pertandingan ini juga mengamankan pertandingan ke depannya tanggal 24 di final AFC Cup zona ASEAN menghadapi Kuala Lumpur. Hal itu secara presisi dibaca dengan baik, diamati dengan baik oleh Bernardo Tavares. Pemain-pemain yang dimainkan pun pemain muda ya teman-teman, ada Sananta, ada Jaki teman-teman, dan beberapa pemain-pemain muda lainnya mampu juga nggak terlihat lah ya, walaupun ya suka tidak suka dengan tidak adanya William Pluim, dengan beberapa pemain senior yang biasanya bermain di inti teman-teman, suka tidak suka ya gapnya itu tidak terlalu jauh lah ya. Jaki contohnya dari sisi flank kanan teman-teman, beberapa kali berhasil melakukan tusukan-tusukan yang ya kerap dilakukan oleh Yakob Sayuri ataupun Yance Sayuri pada saat bertukar posisi ataupun permainan posisi dilakukan oleh Sayuri bersaudara. Ini salah satu luar biasa sih menurut aku, kejelian, kecerdasan, kecerdikan dari Bernardo Tavares untuk melakukan rotasi bersama PSM Makassar. Oke, kita bahas dulu starting line up dari kedua tim. Kalau kita lihat dari taktikal grafisnya Indosiar, PSM Makassar gunakan pola 4-1-4-1. Ini dari grafis taktikalnya Indosiar. Tetapi kalau kita lihat di live score kemudian lapangbola.com, PSM Makassar itu gunakan pola 3-5-2 ataupun 3-4-1-2 teman-teman. Tetap gunakan pola 3 back, walaupun dalam beberapa momen pada akhirnya Lopez, Erwin ada beberapa momen berdampingan berdua di belakang, sedangkan Agung Manan di posisi fullback kiri, Jaki sering melakukan overlap ke depan ya teman-teman ya, sehingga cenderung bentuk pola dari PSM Makassar itu 2 di belakang, Agung Manan di sektor kiri teman-teman. Beberapa kali juga agak lebih cenderung maju dia ke depan untuk mengisi keunggulan jumlah pemain baik itu di sektor kiri, Agung bersama Rizky Eka, dan Jaki tentunya di sektor kanan bersama Alip Rehan dan beberapa pemain dari PSM Makassar lainnya. Karena orientasi permainan dari PSM Makassar permainan plank to plank, switch dari sisi ke sisi teman-teman. Hal itu terjadi di pertandingan ini lagi, nanti kita bahas itu ya. Kemudian Arema FC dengan pola 4-2-3-1 seperti biasa, Mas Al dengan Arema FC. Kita bahas dulu Arema FC. Arema FC kembali dengan gaya permainan khas dari Eduardo Almeida. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang filosofi, kita tetap harus menghormati Eduardo Almeida. Ya seperti itulah ia gaya permainannya bersama Arema FC. Dan secara terang-terangan berulang kali aku tegaskan teman-teman, Coach Eduardo Almeida kan cenderung bermain, dia sendiri yang bilang yang penting menang, permainan cantik di nomor 2 kan, nomor 3 kan, yang penting menang. Dan di pertandingan ini kelihatan apa yang terjadi, yang biasanya terjadi bagi Arema FC. Yang pertama, build up yang dilakukan Arema kesulitan dari tengah. Jadi dibawalah bola tersebut ke sektor fullback kanan, fullback kiri. Hal ini udah aku bahas ya di analisis taktik pertandingan Arema menghadapi Bali. Arema itu teman-teman cenderung membangun serangan itu dari bola itu digeser ke fullback kanan ataupun fullback kiri. Terkhusus Rizky Dwi yang paling dominan. Jika hal tersebut gagal, permainan vertikal, permainan direct dilakukan. Ke siapa?
kecenderung orangnya lagi itu-itu saja, yaitu Abel Kamara. Jadi mudah banget diputuskan oleh pemain-pemain PSM. Transisi yang dilakukan oleh Arema pun, pemain yang berada di depan ataupun yang melakukan transisi terlalu mudah hilang bola, passing-passingnya lagi yang nggak akurat teman-teman. Ya memang khas lah ya dari Eduardo Almeida, seperti ini gaya permainannya. Yang menjadi pertanyaan untuk Aremania semuanya tentunya pola gaya permainan. Beralasan juga ya banyak Aremania mengapa, yang aku baca dari media-media teman-teman, mengapa menyebutkan meminta Almeida out dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak salah secara personal kepada coach atau Mas Al teman-teman, tetapi yang diinginkan itu pola permainan. Nggak apa-apa kalah, yang penting ada pola gaya permainannya. Kalau kita lihat seperti apa yang dilakukan Mas Al, cenderung disebutkan tidak memiliki pola. Nah, tapi sekali lagi lah, sulit memang mengatakannya teman-teman. Mourinho walaupun dinyinyiri orang, tetap dia mempertahankan filosofinya. Dan Mas Al juga tetap mempertahankan filosofinya. Beda-beda memang pelatih Portugal, sebab Bernardo Tavares pun kan dari Portugal. Sistem yang dimainkan antara Mas Al sama Tavares jelas jauh berbeda. Arema kemudian teman-teman terus mencoba melakukan dengan apa yang aku sampaikan tadi, direpetisi, diulang-ulangi. Sebenarnya simple permainan attacking, fase build up yang dilakukan oleh Arema, tetapi berhasil semua diredam. Efektivitas beberapa kali ciptakan peluang nggak bisa dihasilkan dengan baik oleh Arema FC. Di babak pertama cenderung bermain bertahan, dihajar terus ya oleh pemain-pemain PSM. Di babak kedua memang mengambil inisiatif. Setelah tertinggal, biasa memang kan Mas Al bersama Arema setelah tertinggal baru mengganti beberapa pemain, kemudian mengambil inisiatif untuk bisa menyamakan kedudukan. Nah, pada saat masih skor 0-0 sejak awal teman-teman, permainan dari Mas Al ataupun coach Eduardo teman-teman cenderung bermain menunggu, sehingga yang aku sampaikan tadi, kenapa pada akhirnya Yuran ataupun Erwin di belakang beberapa momen ya, nggak aku katakan sering, beberapa momen diletak aja dua di belakang. Agung Manan sekali-sekali melakukan overlap juga ke depan teman-teman untuk mengoverloadkan, untuk membanyakkan jumlah di sektor kiri, yaitu karena permainan Arema ini cenderung bertahan, jadi terlalu mubazir meletak 3 back di belakang, terlalu mubazir. Oke, kita bahas geser ya ke PSM Makassar teman-teman. PSM Makassar beberapa kali melakukan, ya udah sering aku bahas ya, khas dari Eduardo Almeida, khas dari Bernardo Tavares, build up dari bawah. Misal dari posisi Yuran melakukan direct. Kalau misalnya build up gagal dari direct, memanfaatkan sektor sisi flank kiri ataupun flank kanan teman-teman. Dari flank kiri ke flank kanan biasanya permainan dilakukan. Kalau misalnya flank kiri sulit melakukan permainan kombinasi 1-2 sentuhan, di switch bola tersebut. Switch itu dipindahkan bola secara cepat ke sektor kanan. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya kanan sempit, dipindahkan bola ke sektor kiri. Nah, sehingga membuat disorganisasi, ada space-space yang muncul ketika passing-passing ke kanan, ke kiri, ke kanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Bernardo Tavares. Hal ini tentunya ya perlunya kenyamanan, perlunya pemahaman yang dimiliki oleh pemain-pemain dari PSM Makassar untuk mencermati itu, karena salah satu hal yang dibutuhkan terkait hal tersebut yaitu permainan posisi, positional play. Nah, yang ketiga, selain hal yang aku sebutkan tadi, permainan 1-2 segitiga ya, permainan triangle play di sektor kiri, di sektor kanan, unggul jumlah 3 lawan 2 teman-teman, itu dilakukan oleh Bernardo Tavares dan beberapa momentum berhasil. Namun di final third ya, efektivitas, efisiensi dalam ciptakan gol, sebenarnya PSM Makassar banyak sebenarnya bisa ciptakan peluang ataupun khususnya gol teman-teman, tetapi efisiensinya tidak begitu luar biasa di pertandingan ini. Kalau kita bicara dari sisi XG dan beberapa pertandingan yang dilakukan oleh PSM Makassar, ya harusnya bisa ya menciptakan lebih baik gol, lebih banyak gol daripada 1-0, 2-0. Itulah dia sepak bola. Pada akhirnya PSM Makassar mampu ciptakan kemenangan teman-teman. XG itu angka harapan gol ya, seberapa banyak peluang yang bisa diciptakan oleh suatu tim. Data XG itulah yang merangkum suatu tim menghasilkan peluang. Dan tanpa bola, PSM Makassar tetap gunakan pola 5-3-2-nya, 2 pemain depan pasif, 3 pemain yang akan melakukan pressing kepada pemain-pemain Arema. Arema cenderung bermain dari sektor sayap kanan ataupun sayap kiri. Nah, 3 pemain tadi ini sasarannya empuk banget. Dia pressing
Rizky Dwi ketutup ruangnya, dibalik ke Rizky Dwi ke belakang. Kemudian dipindahkan ke sektor kiri. Gagal sektor kiri, dicari Jayus turun ke belakang. Nah, ketika sulit Jayus mengeksplor dari sektor tengah, dilakukan vertikal. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Arema yang cenderung memang nggak begitu banyak variasi, tetapi aku hormati apa yang dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida, teman-teman. Dan salah satu konsep play yang dilakukan Yuran direct ke depan, kemudian menghasilkan penalti bagi PSM Makassar, itu merupakan treatment repetisi pengulangan-pengulangan yang dilakukan beberapa kali oleh Bernardo Tavares. Kalau teman-teman mengikuti analisis kita, analisis contohnya pada saat menghadapi Tampines, Yuran itu sering melakukan direct pun ketika menghadapi Bali dan beberapa tim dari kok menghadapi Bali, ketika menghadapi Kedah, Darul Aman sering melakukan hal-hal demikian. Yang aku apresiat lagi ya teman-teman, Everton ini perkembangannya pesat banget loh ya, dari yang awalnya nggak begitu optimal, kemudian pelan-pelan dari sisi kepercayaan diri, dari sisi holding the ball, memegang bola sebagai tembok pada saat transisi dilakukan oleh PSM, salah satu pemain yang sangat berpengaruh. Di sisi itu dia juga mampu membawa bola, solorannya, kekuatannya dalam menjaga bola, memancing center back, teman-teman, membuka ruang. Itu luar biasa sih, kemajuan banget bagi Everton bersama PSM Makassar. Ada pemain-pemain muda yang kita sebutkan tadi, Jaki, Alip, teman-teman. Kemudian di babak kedua dimasukkan pemain nomor 7 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, ya ngototnya itu ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa bersama PSM dengan dukungan yang luar biasa, semangat yang luar biasa yang ditunjukkan. Itu salah satu yang kita sebut ya, faktor bukan dari sisi teknis lagi, non teknis sudah itu. Kalau misalnya semangat yang luar biasa, ya pelatih sudah memberikan taktik yang bagus pastinya. Semangat, daya juang itu memang dari pure diri sendiri lagi tuh, secara individu teman-teman. Mengapa semangat, daya juang itu bisa timbul? Ya mungkin salah satu dari dukungan pemain tersebut ingin menunjukkan sesuatu yang dimana mungkin bagi pemain-pemain muda kesempatan itu jarang mereka dapatkan. Oke lah, ini hasil yang sangat bagus bagi PSM Makassar. Dan kita lihat di pertandingan final AFC Cup zona ASEAN, tetap kita optimis untuk PSM bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di AFC Cup, teman-teman. Karena PSM sampai detik dia sudah masuk ke final AFC Cup zona ASEAN, itu sudah membanggakan. Apalagi ini PSM memiliki jadwal yang sangat padat. Respect Bernardo Tavares. Sampai sini aja dulu video teman-teman. Bye.